Yesus adalah saksi yang setia. Tuhan Yesus, Dia juga gembala setia. Ku tak pernah kecewa berharap padanya, sebab Yesus saksi yang setia. Tuhan Yesus adalah saksi yang setia. Tuhan Yesus, Dia juga gembala setia. Ku tak pernah kecewa berharap padanya, sebab Yesus saksi yang setia. Ku bangga, ku girang kepadamu Yesus, sentosa ku tenang bersamamu Yesus. Roh Kudus-Nya tak pernah tinggalkan diriku, sebab Yesus saksi yang setia. Ku tenang, ku girang kepadamu Yesus, sentosa ku tenang bersamamu Yesus. Roh Kudus-Nya tak pernah tinggalkan diriku, sebab Yesus saksi yang setia. Ku bangga, ku girang kepadamu Yesus, sentosa ku tenang bersamamu Yesus. Roh Kudus-Nya tak pernah tinggalkan diriku, sebab Yesus saksi yang setia. Sebab Yesus saksi yang setia. Oh, sebab Yesus saksi yang setia. Bapa Surga, terima kasih kepadamu pada hari ini. Kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih dengan waktu yang indah di mana Tuhan Engkau mengizinkan kami kembali bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pada hari ini hati kami haus dan tetap jiwa kami merindukan akan kebenaran firman-Mu. Hari ini hamba-Mu Engkau izinkan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah urapi hamba-Mu dan biarlah Engkau yang memberkatinya. Dan setiap kalimat memberkati semua yang mendengarkannya. Dan juga hamba-Mu diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah beberapa minggu ini saya tidak mengadakan rekaman atau mengisi di YouTube karena ada beberapa kegiatan. Maka hari ini saya bersyukur saya kembali menampaikannya. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan juga hari ini juga saya sangat bersyukur dengan Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi saya, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya akan memberikan topiknya bagi kita semua hari ini adalah alam semesta jadi saksi. Sesuai dengan pujian tadi bahwa Tuhan Yesus adalah saksi yang setia. Ya, jadi Yesus adalah saksi yang setia. Maka kita akan melihat bagaimana Yesus itu sangat luar biasa. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 9, saya akan bacakan ayat ini sebagai ayat pendahulu. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi dari jauh hari Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang kelahiran. Siapakah dia? Itulah yang disebut Raja Damai. Tentu kita sudah mengetahui bahwa belum pernah kita baca, belum pernah kita dengar bahwa di dunia ini tidak ada seorang raja atau seorang kaisar pun sejak dunia ini ada namanya atau sudah disampaikan jauh-jauh hari bahwa ada seorang raja akan lahir dan akan mati, kemudian akan bangkit dan akan datang kembali. Tentu itu tidak akan ada dan belum pernah ada, baik melalui sejarah ya, atau melalui legenda-legenda atau penulis-penulis yang terkenal, belum pernah menampaikan itu, kecuali hanya yang disebut Mesias atau Kristus itulah yang menjadi saksi yang setia, dan karena dia adalah saksi yang setia, maka alam semesta juga menjadi saksi atau hadir di mana waktu dia lahir, di dalam kelahirannya, yaitu waktu Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Benda angkasa ikut hadir dalam wujud sebuah bintang dan menjadi pemandu pramuwisata bagi 3 orang Majus dari timur. Jadi bintang inilah yang menjadi petunjuk, pemandu buat mereka, sehingga mereka tiba di tempat di mana Yesus lahir. Jadi alam semesta menjadi saksi yang hidup, karena yang lahir ini adalah yang luar biasa. Yesus namanya. Maka karena Yesus adalah saksi yang setia, maka alam semesta ini juga menjadi saksi atau hadir untuk menuntun, membawa orang-orang yang layak memberikan persembahan waktu Yesus lahir. Tentu kita sudah tahu bahwa orang Majus ini mempersembahkan, memberikan harta benda mereka. Ada emas, ada mur, dan kemenyan. Jadi ini semua barang berharga. Barang yang sangat punya nilai yang tertinggi. Mereka mempersembahkannya. Jadi itu yang pertama waktu Yesus lahir. Sekarang yang kedua, waktu pada saat kematiannya. Jadi Yesus lahir, kemudian dia juga mati. Alam semesta juga ikut berduka, yaitu timbul kegelapan yang mendebarkan. Ya, perhatikan ya. Jadi waktu Yesus mati, bahwa alam semesta ini ikut berduka. Dan timbullah kegelapan yang mendebarkan. Itu tertulis di dalam Matius 27 ayat 45 dan ayat 51. Saya akan bacakan di sini. Mulai dari jam 12 kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu di ayat yang ke-51 berkata, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, akan terjadi dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah.
Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dunia ini tidak ada seorang kalau mati, raja, kaisar, atau presiden, yang kita tahu tidak ada, bahwa bumi ini ikut berduka. Dan suatu tanda di mana ada kegelapan ikut berkabung. Dan itu menunjukkan bahwa waktu Yesus mati itu, ini bukan orang sembarangan. Ini betul-betul membuktikan waktu kematiannya, waktu dia berkata, sudah selesai. Dan Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia berteriak dan dia memanggil nama Allah dan menyerahkan nyawanya. Dan seketika itu juga alam ini ikut berduka. Kalau demikian saudaraku, sungguh kita akan terlalu rugi atau sial sekali kalau kita tidak percaya kepada kehebatan, kekuasaan yang menjadi penebus dan menjadi satu-satunya juru selamat dan yang mampu melepaskan dari kuasa maut dan kebinasaan. Jadi kita yang rugi kalau ada orang tidak percaya kepada Mesias, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sangat rugi. Tetapi berbahagialah saudara kalau saudara percaya kepada Yesus. Dia mati menggantikan dirimu dan diriku. Dia mati karena dosa dan pelanggaran kita. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dan juga kita terlalu dungu untuk mengorbankan keselamatan jiwa kita hanya karena mulut kita segan dan malu mengakui bahwa dialah Kristus, padahal hati kecil kita sulit mengingkarinya. Sebetulnya setiap orang setiap orang akan mengaku. Mereka sebetulnya kalau mendengar berita ini, pasti mereka kagum, mereka akan menghormati karena kita sudah mendengar bersama-sama tentang kelahirannya sudah ditulis dan tentang kematiannya juga sudah ditulis. Tetapi sekali lagi itu terlalu dungu. Bagi mereka itu sangat merugikan sekali, terlalu bodoh bagi dunia ini. Tapi saudaraku, bagi saudara dan saya adalah suatu keberuntungan. Karena itu biarlah kita tetap percaya bahwa melalui kematiannya kita ini memperoleh kehidupan yang kekal. Seharusnya kita yang berdosa, kitalah yang harus mati karena mati di dalam dosa. Tetapi Kristus sudah rela mati untuk menggantikan saudara. Maka saudara percaya kepadanya. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu yang ketiga, waktu dia bangkit, alam pun bergoncang. Di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang kelima menjelaskan hal ini. Setelah hari Sabat, lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya pun putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Kembali lagi, alam semesta ikut dan menjadi saksi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Tadi kita sudah dengar, pagi-pagi menjelang fajar menyingsing. Bagaimana apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, berarti ada beberapa Maria yang hadir, dan terjadilah yang disebut tadi, bahwa ada gempa bumi yang sangat hebat, yang sangat kuat, sehingga mampu menggulingkan, dan melalui malaikat itu dikatakan menggulingkan penutup dari kubur itu. Maka saat itulah Yesus bangkit, dan malaikat itu memberitahukan kepada Maria bahwa jangan takut, karena Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit, tidak ada lagi. Jadi Yesus bangkit membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa. Kubur kosong tetap menjadi saksi. Karena itu biarlah kita tetap percaya kepadanya. Kita harus sungguh-sungguh berharap dan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Jadi belum pernah selama hidup kita ini, tentu sepanjang sejarah dunia, baik yang sekarang, baik yang dulu, bahkan yang akan datang, alam ini tidak akan menceritakan lagi. Cukup hanya sekali itu saja, bagaimana tentang Kristus yang lahir, yang mati, dan yang bangkit. Dan akan kita saksikan bagaimana, dan dunia akan melihat itu tentang kedatangannya. Dengan demikian, saudaraku, bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya, tidak akan ragu, tidak akan bimbang untuk memegang kebenaran firman Tuhan, dan membuat hati saudara bukan jadi ragu, ya, justru semakin kuat, karena Yesus sudah bangkit, dan dia mengalahkan apa, saudaraku? Maut itu, mengalahkan kematian itu, dan dia sudah hidup. Kemudian kita akan melihat bagaimana waktu Yesus naik ke surga, dan yang kita akan lihat sekarang ini adalah tentang kenaikannya. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, maka dia akan naik ke surga. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa dengan jujur kita harus akui, antara kita yang menderita karena sesuatu penyakit telah menjadi sembuh oleh namanya. Sebab oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Dan tidak sedikit di antara kita yang punya masalah, problem dalam hidup ini, yang berat atau yang ringan, telah diatasi atau telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus karena namanya yang ajaib itu. Karena itu biarlah kita tetap, karena dia adalah pemegang kuasa di surga dan di bumi, maka tidak heran kalau ada alam semesta menyembahnya, takluk di hadapannya, dan menjadi saksi pada saat kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan sekarang kita akan melihat kenaikannya. Dan saya akan bacakan waktu Yesus naik ke surga, bahwa di sana, dari sanalah asalnya. Jadi Yesus turun dari surga, maka dia naik lagi ke surga. Dari mana dia berasal?
maka dia kembali ke sana. Karena dari sana asalnya, maka alam ikut mewarnai kepergiannya, kenaikannya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Menjelaskan tentang ini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan dari awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi saudaraku, firman Tuhan pada hari ini cukup gamblang untuk kita mengerti. Jadi kalau Yesus datang ke dunia ini, maka dia juga naik ke surga dan tanda-tanda menyertainya. Ada saksi hidup atau ikut hadir di dalam setiap kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi kalau alam semesta ini saja ikut hadir menjadi saksi, berarti mereka menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita yang sangat ajaib itu, biarlah kita tetap sungguh percaya kepadanya. Kita tidak ragu lagi bahwa Tuhan itu luar biasa. Ingat saudaraku, bahwa ada saksi yang setia. Yesuslah yang menjadi saksi, artinya dia hadir. Kehadiran Tuhan akan mengubah segala-galanya. Ya, kalau saudara punya masalah, kalau saudara punya pergumulan, Tuhan hadir, maka terjadi perubahan. Di mana Yesus hadir, selalu terjadi perubahan. Jadilah hadir di dalam hidup kita. Yesus, maka di dalam hidup ini ada banyak perubahan. Ada persoalan yang kita hadapi, ada pergumulan. Tapi percayalah, kalau Yesus hadir dan dia ada di dalam hatimu dan di dalam hatiku, akan ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Karena itu tetaplah percaya bahwa Tuhan sangat baik dan mengasihi kita. Saya yakin kepada saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, mari, dialah Tuhan yang setia. Dia saksi yang setia. Dia juga akan menggembalakan kita. Dan selanjutnya kita akan melihat untuk sesi selanjutnya nanti, yaitu tentang kedatangannya, dan dia juga akan menjadi saksi yang setia di dalam penggembalaan yang dia akan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu hari ini. Kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kiranya apa yang kami dengar hari ini memberkati, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah nama-Mu ajaib. Nama-Mu Engkau adalah penasehat. Nama-Mu adalah luar biasa. Nama yang kekal, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu tidak akan berubah oleh apapun. Karena itu kami mau tetap berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu